Ya. Tag yang baru belum ada ya, Pak Gembala ya. Di tahun Pei Alep. Ya. Tuhan. Langsung saja kita buka Mazmur pasal yang ke-22, Saudara. Mazmur pasal yang ke-22. Saya ambil beberapa ayat saja. Ayat kedua, ayat ketiga, dan lompat ayat ke-19. Ya. Mazmur pasal 22, ayat kedua, ayat ketiga, ayat 19. Judul perikopnya di situ, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ayat kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Lompat ke ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Kalau kita baca di ayat 22 tadi, ayat 22 ini, Saudara, tentang peristiwa apa ini, Saudara? Kenapa Yesus? Yesus disalibkan, Saudara ya. Ya, itu peristiwanya. Kita lompat ke pasal 24, Saudara. Pasal 24 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Judul perikopnya, kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Kalau kita baca seluruh ayat ini di pasal 24, kira-kira tentang peristiwa apa ini, Saudara? Tentang kedatangan Tuhan Yesus, ya, sebagai Raja Kemuliaan. Saya mau tanya, Saudara, kondisi kita, posisi kita saat ini, kita ada berada di mana, Saudara? Apakah kita ada dalam peristiwa waktu Yesus disalib? Tidak ya, Saudara. Apakah kita ada saat Raja Kemuliaan? Apakah Raja Kemuliaan itu sudah datang? Jadi di mana posisi kita, Saudara? Hah? Di antara dua peristiwa ini kan? Setelah kematian dan sebelum Raja Kemuliaan datang. Ya. Jadi posisi kita setelah kematian tetapi sebelum kedatangan Tuhan sebagai Raja Kemuliaan. Tadi peristiwa kematian di pasal 20. Raja Kemuliaan datang di pasal. Berarti kita berada di tengah. Di pasal berapa? Pasal 23 kita ada, Saudara. Hari-hari ini, di mana tahun kalender Israel yang baru, ke tahun Yahudi disebut tahun Pei Alep. Ya. Coba kita lihat di pasal 23. Saya akan bacakan buat kita semua. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ayat 23 pasal 23 hari-hari ini sedang digenapi dalam hidup saudara. Kita hidup di masa di mana ada ayat 23 ini, Saudara. Kalau Yesus adalah menjadi gembala kita. Amin, Saudara. Ya. Apa hubungannya tadi saya singgung dengan tahun Pei Alep? Ya. Pei Alep sudah mulai dari tanggal sore hari ya. Tanggal 18 September itu pergantian tahun. Untuk satu dasawarsa 10 tahun.
Maka dari tahun 5780 berubah menjadi 5781, saudara. Ya, kalau kita udah mulai dulu dari tahun 5770 sampai 5779 itu tahun Ain ya. Terus sampai baru berubah di 5780. Kemudian sampai nanti September 2021 akan berubah lagi. Nah, tahun ini kita udah lalui 2020 kemarin, tahun mujizat perkataan. Amin. Saudara sudah merasakan mujizat Tuhan lewat perkataan saudara? Nah, kita memasuki tahun Pei Alep. Ya. Saya baca artikel, saya cari-cari, terus saya lihat. Jadi Pei atau Peh, ya itu punya makna profetik. Itu bicara tentang menata kehidupan selama 10 tahun ini. Ya. Bisa bicara tentang mulut, diperluas lagi dengan kata-kata, ekspresi, ucapan, nafas, vokalisasi. Nah, kita masuk ke 5781. Alep dibentuk dari huruf Ibrani yaitu Alep dan Lamed. Ya, Alep dan Lamed ini membentuk makna ada kata El, yaitu Elohim. P ada mulut, ya, mulut yang terbuka. Jadi artinya kalau P Alep atau P tambah L itu mulut Elohim, itu bicara menyiratkan tentang di mana firman yang keluar dari mulut Elohim sedang digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tahun ini tahun di mana Tuhan akan menggenapi firman yang keluar dari mulutnya. Tuhan seringkali berbicara banyak cara. Mungkin lewat suami, lewat istri, lewat hamba Tuhan, lewat film, lewat apa yang saudara dengar yang menguatkan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan banyak kali berbicara. Hari-hari ini di mana Tuhan akan menggenapinya. Ya, mungkin kita udah berdoa bertahun-tahun, aku belum. Tuhan bilang, Tuhan akan menggenapinya. Amin, saudara. Ya. Terus coba saya tapi bukan cuma itu saja, Tuhan menggenapinya di tahun ini juga, yaitu tahun pengajaran, tahun pendidikan. Jadi Tuhan akan mengajar saudara dan saya, Tuhan akan mendidik saudara dan saya juga ya. Nah, di dalam bahasa Ibraninya Pei Alep ini itu Tafsin Pei Alep. Tafsin Pei Alep. Itu kalau di Google Translate-nya katanya you will be amazed. You will be amazed. Engkau akan takjub. Amin. Engkau akan takjub. Takjubnya apa? Karena Tuhan akan menggenapi firman-Nya buat saudara dan saya. Kita buka di Mazmur 23 tadi, saudara. Kita lihat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, Tuhan yang menjamin hidup saudara dan saya. Walaupun masa COVID, tapi Tuhan menjamin saudara dan saya tidak akan mengalami kekurangan. Amin. Ya, masih dapat bantuan bansos. Haleluya. Ya, pemerintah dipakai Tuhan juga, saudara, untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Ya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bicara membaringkan berarti kita bisa beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saat kita beristirahat dalam hadirat Tuhan, disitulah di mana Tuhan memulihkan saudara dan saya, memulihkan dengan kekuatan yang baru, ya, di padang yang berumput hijau, rumput yang segar, saudara. Bicara ini juga bicara tentang makanan yang fresh, ya, di mana Tuhan juga memberikan firman-Nya yang fresh buat saudara dan saya. Tuhan akan membawa kita dalam istirahat yang sangat-sangat menyenangkan di dalam hadirat Tuhan, saudara. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Membimbing, dia sedang mengarahkan saudara dan saya. Menuntun, menyegarkan jiwa saudara. Nah, mungkin hari-hari ini jiwa kita ini lagi gimana gitu ya, bolak-balik kalau nonton TV, covid melulu ya kan, corona lah macam-macam ya kan. Akhirnya saudara semakin
kayaknya kayak diserang terus dengan berita-berita yang menakutkan kan saudara. Jadi mari hari-hari ini kita mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu tidak menakutkan. Amin. Justru menyegarkan jiwa kita. Amin. Ya, firman Tuhan itu memberikan kekuatan, kehidupan, menyegarkan jiwa kita, saudara. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jaminan firman Tuhan. Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Ya. Amin, saudara. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, ini kemarin hamba Tuhan Yoel sudah menerangkan kan? Ya, di hadapan kita ada makanan, lawan kita di sana, kita fokus kepada makanan, lawan kita sedang menonton, kita sedang menyantap makanan. Dan lawan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Ya. Haleluya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan Yesus sangat-sangat memperhatikan saudara dan saya. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, coba kita baca di dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, dan berbicara dan tidak menepatinya? Saudara, sudah dikatakan tadi, kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan pasti menepati apa yang dia ucapkan. Amin. Satu-satunya yang tidak bisa dikerjakan oleh Yesus adalah mengingkari janjinya. Nggak bisa. Makanya Tuhan itu melakukan tindakan itu sesuai dengan rules-nya, aturan main yang sudah Tuhan tetapkan sendiri. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti menepatinya. Coba buka Mazmur 89 ayat yang ke-35, saudara. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Apa dikatakan di sana? 35. Ya. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Amin. Tahun P Alef. Ya. Mulut Elohim. Mulut terbuka dari Elohim. Apa yang keluar dari mulutnya itu adalah perjanjian, dan Tuhan tidak akan melanggarnya. Yesaya, coba kita buka. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya. Ya saudara, pada saat di tahun P 2020 mujizat perkataan, apa yang kita ucapkan, baik itu firman Tuhan, maka sesuai dengan kehendak Tuhan, itu Tuhan akan suruhkan. Setiap firman yang keluar, maka Tuhan akan menyuruhkan firman itu. Dikatakan apa? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Apa sih kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan, saudara? Kehendak Tuhan saudara dan saya diberkati Tuhan, saudara. Hidup dalam sehat. Ya.
Jadilah di bumi seperti di sorga. Itu doanya. Di sorga ada penyakit. Kehendak Tuhan pun seperti itu. Dia maunya di bumi itu pun tidak ada sakit penyakit. Tapi kok banyak? Itu pekerjaan simbolis. Karena memang dia suka saudara dan saya itu sakit, saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya marah kepada Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak bisa memuji Tuhan. Ya, coba kita buka di Yohanes pasal 10. Sudah tahu kan ayatnya? Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini firman Tuhan, saudara. Dan hari-hari ini, di tahun Pei Alef, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Amin. Ya. Mazmur pasal 23 itu menjadi bagian kita. Tapi jadikan dia gembala yang baik. Gembala kita. Tuhan tidak akan merubah. Ya, tadi Mazmur 89 tadi. Ayat yang ke-35, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi kalau sudah firman Tuhan itu keluar dari mulutnya Allah, maka Tuhan tidak akan merubahnya lagi, saudara. Kalau Tuhan bilang dia akan memberkati saudara, itu pasti saudara diberkati. Amin. Pasti, itu jaminan dari firman Tuhan. Ya. Haleluya. Karena Tuhan itu bukan di bilangan tadi, pasal yang ke-23. Yang ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Makanya kalau Tuhan sudah menyampaikan keluar firman dari mulutnya Elohim, mulutnya Tuhan, maka Tuhan pasti menepati apa yang sudah diucapkannya. Amin, saudara. Amin. Ya. Nah, Tuhan juga akan mengajar kita, saudara, akan mendidik kita, saudara. Di tahun Pei Alef ini, sebentar kita mau lihat video singkat, saudara. Ya, tolong diputarkan videonya. Apakah domba benar-benar kenal suara gembala? Jadi ada wisatawan lagi di padang melihat sekumpulan domba. One more time. Ini orang yang kedua. Dan yang ketiga. Habis ini di pause dulu. Pause dulu. Ya. Banyak di sana orang berusaha untuk menyuarakan sepertinya suara Yesus. Nah, saudara dan saya, kita harus kenal siapa gembala kita yang benar. Gembala kita yang benar adalah Yesus, Tuhan. Amin. Ya, di luar banyak pengajaran-pengajaran, ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berpatokan kepada firman Tuhan yang sebenar-benarnya, kita bisa diombang-ambingkan, saudara. Bahkan kita bisa terseret. Tidak sedikit di luar sana anak-anak Tuhan yang terseret arus pengajaran yang sesat. Banyak. Nah, kita lihat now the farmer, gembalanya. Perhatikan dombanya.
domba itu saja mengenal gembalanya. Apalagi saudara, kita punya gembala yang baik, yaitu Yesus. Pastikan hanya suara Yesus lewat firman Tuhan yang disampaikan Tuhan yang kita dengar. Saat kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita, maka Mazmur 23 akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu janji firman-Nya, saudara. Coba kita lihat tadi, ya, domba-domba itu begitu dengar suara gembala yang asli. Enggak tahu apa tadi? Cika gitu ya. Terus mereka mulai mengembek, saudara. Terus berkumpul, saudara. Saya waktu dombanya tadi datang mengumpul, saya merinding, saudara. Saya tahu Yesus sangat rindu, saudara. Sangat rindu kita semua datang kepada Dia, mendengarkan suaranya yang hari-hari ini Tuhan sampaikan. Oh, Ramasakaya. Thank you, Jesus. Hari-hari ini Tuhan sedang menyampaikan sesuatu yang dahsyat. Dunia boleh katakan resesi. Bahkan dikatakan kemarin Indonesia akan masuk resesi. Tapi saya mau katakan anak-anak Tuhan tidak mengalami resesi. Amin. Tapi anak Tuhan akan mengalami resepsi. Amin. Kita berdoa buat Indonesia. Tidak resesi, tapi Indonesia resepsi. Kan tadi sudah di ayat yang kelima. Menghidangkan apa? Ada hidangan di hadapan semua lawan kita. Fokus kita kepada hidangan. Kita sedang resepsi. Karena apa? Janji-janji Tuhan sedang digenapi buat saudara dan saya. Janji-janji Tuhan sedang digenapi buat bangsa kita Indonesia, saudara. Kita yang ada di bangsa ini, anak-anak Tuhan yang berdiri atas bangsa ini, kita berdoa buat bangsa ini juga, saudara. Tuhan sedang menggenapinya, saudara. Oh, karena terkait dalam malam musyrik. Kira terkait dalam musyrik. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan. Saudara bisa nyanyi, kita mau nyanyikan lagu ini yuk. Mazmur pasal 23, bisa kan mainkannya? Ayo kita nyanyi dulu coba, ayo. Pakai apa ya? Pakai C coba. Ada teksnya nggak? Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, biar aku
penuh melimpah kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, saudara. Dia hadir di sini. Dia gembala kita yang baik. Apa yang dikatakan di Mazmur 23 sedang digenapi buat saudara dan saya. Walaupun kita melalui tahun P Alef, tapi di situ Tuhan menggenapinya, memberikan kekuatan penyertaan saudara dan saya. Mau COVID kek, mau apa kek, kita punya kuasa, punya otoritas. Larang saudara. Apa yang engkau larang, maka sorga pun akan melarangnya saudara. Tapi kalau engkau tidak melarang, maka iblis akan datang mengerecokin hidup saudara dan saya. Di Matius pasal yang ke-16 ya. Nah, Matius 16 ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi bahasa gampangnya, apa yang engkau larang untuk mendekatimu, maka sorga pun akan melarangnya saudara. Sorga akan membackup saudara dan saya. Karena saudara dan saya diberikan kuasa, otoritas. Maka katakan, dalam nama Yesus, tidak ada satu virus, bakteri, kuman, penyakit apapun yang bisa mendekatiku. Dalam nama Yesus, maka sorga akan membackup saudara. Nah, maka virus dan bakteri, kuman, penyakit apapun akan dihalau dari kehidupan saudara. Amin. Karena saudara diberikan kuasa, kunci kerajaan sorga. Bahkan bukan cuma satu kunci, tapi bahasa Inggris dikatakan lebih dari satu kunci. Keys. Amin saudara. Jadikan dia gembala saudara yang baik. Kita mau mendengarkan suaranya. Hari-hari ini Tuhan akan berbicara banyak saudara. Hari-hari ini Tuhan akan berbicara banyak. Oh, ratakai lama-lama. Kita nyanyikan sekali lagi yuk. Mazmur pasal 23 tadi. Pakai ketinggian ya? Ketinggian ya? Enggak. Pas katanya. Ya udah pakai C aja. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput, hijau. Ia membimbingku, ia membimbingku ke air yang ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku, dia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagi
di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, biar aku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kira mata kaya malam. Saya akan bacakan sekali lagi di Yesaya pasal 55 tadi, saudara. Oh, rasakan atas sekarang ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan pasti berhasil, saudara. Kira basa karata kaya nala wala wala wala. Sekira nata kaya nala wala 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 shikira nata kaya nala wala wala. Kira nata kaya nala wala wala wala. Ayat yang terakhir, Mazmur pasal 147 ayat ke-15. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari mendapati saudara dan saya. Amin. Karena Tuhan sangat-sangat suka memberkati saudara dan saya. Apa yang Dia firmankan kepada saudara dan saya, hari-hari ini Tuhan akan menggenapinya. Tentang sakit penyakit, Tuhan menggenapinya. Tuhan sudah katakan, engkau sudah sembuh, sudah sembuh. Tapi saya masih sakit. Lawan iblis, maka ia akan lari dari hadapan. Mungkin itu seperti benih firman, ada proses pertumbuhan, semakin lama semakin sempurna. Tapi Tuhan tidak pernah berdusta, karena Dia bukan manusia. Dia tidak akan mengubah apa yang sudah keluar dari mulutnya, saudara. Saya tidak akan panjang lebarkan lagi firman Tuhan, saudara. Biar kita masuk di tahun Tafsir Pei Aleph. You will be amazed. Saudara akan takjub, karena Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Kita akan merasakan, wow. Tuhan dahsyat, saudara. Haleluya.